Mertuaku itu Poati. Pok Ati yang gitu, yang atas. Oh. Jadi itu mertuaku. Oh, yang anak dua ini. Iya, anak dua. Kalau di Instagram, sepatunya merek apa? Tasnya, mobilnya. Iya. Nah, itu jadi dalam waktu berapa tahun? Ibu cantik, seksi gitu. Iya, karena memang nikahnya nikah muda banget ya. Oh, umur berapa? 20 udah nikah, jadi jangan sampai orang yang datang itu malah menghancurkan gedung yang aku bikin. Dia harus bantu aku untuk menyelesaikan yang mungkin nggak bisa mendidik anak-anak dengan baik. Ayo nak, buktiin ke orang kakak bisa jadi dokter atau apapun yang kakak mau. Kakak bisa jadi sarjana, ibu ada di samping kakak, di bakal baju toga kakak gitu. Dan aku bilang dia nggak boleh namanya kenal dunia pacaran dulu Mbak Vena, karena aku pengen dia fokus. Memang berat tugas kakak Lala itu berat, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to Vena Melinda Channel. Dan kali ini guys, aku perjalanannya penuh dengan perjuangan guys. Karena apa? Ini kan hari Jumat. Nah, hari Jumat itu kameramen sholat Jumat dulu, driver sholat Jumat dulu. Dan lumayan jauh guys, karena aku udah lama nggak ke daerah Kelapa Gading. Nah, hari ini aku mau ketemu sama penyanyi dangdut yang cantik banget, seksi, suaranya pokoknya manis manja. Dan yang jelas tuh kalau di Instagram ya, fotonya tuh membuat semua orang kayaknya pingin banget punya badan kayak si penyanyi ini. Yang jelas dia ibu dari 3 orang anak. Tuh lihat rumahnya guys, rapi banget. Siapa lagi kalau bukan Baby Z. Nah, aku mau masuk ya guys ya. Jadi jangan lupa loh guys, selalu nonton Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Like, share, comment, and subscribe. Yuk ikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, tuh cantik banget kan. Jadi Baby Z ini udah mau pergi ke Bogor ya. Iya, nanti sore nggak apa-apa. Sorry. Mbak Vena dulu. Pokoknya aku ganggu cuma 1 jam boleh Nggak apa-apa, ya. lebih juga nggak apa-apa. Cantik banget ya guys. Ini yang pasti lebih muda daripada aku. Muda banget, cantik, berbakat. Pokoknya bentar aku buka. Jangan Oh, boleh buka sepatu. Nggak boleh buka, nggak apa-apa ya ampun. Rumahnya keren banget. Sini masuk. Di sini. Ini udah berapa? 4 tahun ya kakek? Oh, 4 tahun. Awalnya ngontrak di depan sana. Aslinya imut-imut banget. Kalau di foto kayaknya Gede gitu ya. Gede ya. Oh, jadi dulu Di depan ada kontrak baby, perjalanan hidup. Terus alhamdulillah ini sini ada yang dijual, baby beli terus renovasi Tuh, sendiri. guys. Semua orang yang sukses itu pasti ada proses. Ada prosesnya. Jangan dipikir karena cantik terus nggak berdarah-darah. Berdarah-darah. Jadi kita ngobrol ya. Pokoknya jangan lupa nonton Vena Melinda Channel bersama dengan penyanyi cantik. Lagunya apa sih yang terbaru? Yang terbaru judulnya Jadi Janda Gara-Gara Janda. Nyindir Eka guys. Eka 8 tahun. Jadi Sama baby juga janda 8 tahun. kok sama? Sama. Tas dulu. Yang mana? Bener, dari tahun 2012 sih. Itu sama sih ya. Sama, ampun. iya. Terus anak-anak 3, anaknya Tadi sendiri. yang di depan? Yang ada satu yang agak tinggi gini cewek, anak aku. Itu yang pertama. Yang kedua lagi belajar di atas, yang ketiga lagi belajar juga di atas. Ya ampun, kok bisa sih badannya kayak gitu? Makan apa? Sama ini juga nih anaknya keren banget Mbak Jadi Vena. kita ngobrol di mana nih? Boleh Kak Vena maunya di mana, di sini boleh. Aduh, kita kayaknya di santai-santai sini ya. ya. Oke, jadi guys, pokoknya kita mau setting up dulu. Kita mau kulik-kulik kehidupan seorang Baby Z yang seksi banget. Aduh, saya kayaknya minder ya di sebelahnya. Pokoknya jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah saya sudah ada Angel. Cantik banget, rambutnya panjang hitam, bulu matanya
Giginya putih, badannya dongsai, ya ampun. Kapan Lagi ya ketemu saya kayak ini. gitu ya? Itu body goals banget. Siapa lagi kalau bukan Baby Z. Assalamualaikum, Kak Waalaikumsalam. Ini baru pertama kali ketemu guys. Nggak taunya orangnya baik banget, mana ramah banget. Dan ternyata Baby Z ini sahabatnya sahabatku. Iya. Ibu Novita Wijayanti. Jadi small world banget Ya, ya. betul Mbak. Kita segitiga jadinya ketemu lagi. Dan aku nggak nyangka loh, ternyata anaknya udah ABG ya. Anaknya udah SMA, alhamdulillah udah gadis. Siapa aja namanya? Kaila Putri Atmaja, Kanaya Tiara Atmaja, sama Fatan Kansiazani. Gitu. Wow, ini ibunya kayak gini gimana nih anak-anaknya ya? Termotivasi nggak sih punya ibu cantik, seksi gitu? Iya, karena Bibi memang nikah muda banget ya. Oh, umur berapa? 20 udah nikah, jadi 20 tuh udah punya anak juga. Karena kan nikahnya pokoknya mau 20, terus pas 20 udah punya anak. Aku kan akhir tahun kan, ulang tahunnya gitu. Jadi bener-bener ini awet muda ya, karena memang nikahnya nikah muda ya. Nikah muda. Tapi kan banyak yang nggak tahu, apa aku yang nggak tahu ya. Waktu itu kan punya 3 anak. 3 anak. Terus tinggal di Semarang. Terus tiba-tiba hijrah ke Jakarta tuh ceritanya gimana? Jadi perjalanan itu tinggal di sini Kak Vena dulu. Jadi anakku yang 2 tuh sebenarnya aku besannya tuh mertuaku itu Poati. Poati yang gitu, yang atas. Oh. Jadi itu mertuaku. Oh, yang anak 2 ini. Iya, anak 2 itu. Oke. Jadi aku nikah sama anaknya di tahun 2004. Terus 5 tahun pisah. Jadi aku punya 2 anak, waktu itu aku bawa sendiri. Saya ngontrak di Priuk, kos segala macem, dan 2 tahun sendiri. Lagi tuh jadi ketemu lagi lah sama bapaknya yang kecil. Jadi saya diboyong lah ke Semarang. Oh, jadi awalnya memang tinggal di Jakarta. Aslinya anak Priuk. Wih, bangga loh, Tanjung Anak Priuk ini Priuk. ada. Wih, cantik banget. Oh, jadi lahir di Priuk juga? Di Warakas, Tanjung Priuk. Oh. Saya tetanggaannya Mas Sahroni. Ya ampun. Hai Mas. Jadi kenal Iya. juga sama si Teh Febi. Teh ya? Febi, iya kenal. Jadi bener-bener asli Tanjung Tanjung Priuk. Terus tiba-tiba menikah. Terus saya dibawa ke Condet sama Mpok Ati. Oh, Terus jadi 5 tahun. sempat tinggal di rumah mertua nih? Tinggal sama mertua 5 tahun. Wow, terus Terus saya pisah. pisah, saya bawa anak dua-duanya. Kan nggak punya papa, masih belum punya papa. Kos lah di Priuk. Karena saya nggak mungkin pulang ke rumah mama, karena kan udah tua. Ngeliat saya bawa anak-anak takutnya tuh kepikiran. Jadi saya kos, terus ngontrak 2 tahun. Dulu belum jadi baby sih Kak Vena. Dulu jadi apa masih- profesinya dulu? Dulu Sari, dan aku ibu rumah tangga. Namaku kan, pas setelah saya cerai yang pertama itu aku penyanyi panggung. Belum jadi baby sih, jadi penyanyi kayak kawinan, wedding gitu, event. Tapi udah dangdut belum? Belum. Campur, karena emang aku kan penyanyi pendamping ya, jadi harus lagu semuanya Semua bisa. genre bisa. Oke. Terus 2 tahun saya nyanyi gitu ke partai-partai gitu kan, event partai nyanyi, ketemulah sama papanya Patan ini, nikah. Dibawa Terus ke dibawa Semarang. Di Dibawa ke Semarang berapa tahun tuh? 3 tahun, hampir 4 tahun lah di situ. Terus aku pisah ternyata, belum jodohnya baik. Balik lagi ke Jakarta, boyong 3 anak nih, bayi umur 6 bulan waktu itu. Oh, tahun 2000 berapa ya? 2012 akhir. Oh, terus balik ke Jakarta, langsung? Ngontrak lagi di Semper, di Tanjung Priuk lagi. Akhirnya ngontrak di Kelapa Gading, kan anak-anak sekolahnya kan di Kelapa Gading. Alhamdulillah terus setelah pisah, saya dibawa temen ke Naga Suara, labelnya. Jadi suruh rekaman, akhirnya jadilah Baby Z. Tapi dari dulu udah seksi kayak begini ya? Dulu emang kecil badan. Bukan badannya yang kecil, maksudnya badannya tuh proporsional banget loh, baby. Sempat Maksudnya gemuk sih Mbak Vena, tapi emang aku emang nggak makan nasi, terus olahraga juga. sama Jadi sekali nggak makan nasi dari awal. makan nasi udah berapa tahun ya? Aku itu tuh kalau misalnya beratnya lagi gede banget, aku berhenti makan nasi. Nah kalau udah sesuai dengan ini kan makan sedikit. Nah kalau sekarang emang setahun ini udah nggak pernah makan nasi lagi. Tuh, Vena Melinda catet ya, di rumah jangan cemilannya nasi. Tapi bener loh, ini
3 anak ini nggak pakai operasi nih badan? Nggak ada. Aku memang benar-benar Asli normal. nih? Nggak minum obat, nggak apa. Tuh, Jadi cuma jaga guys, makan. nanti di akhir acara aku minta Baby C sambil nyanyi sambil goyang ya. Kita bisa lihat, lekukan badannya tuh hasil olahraga berarti. Olahraga sama jaga makan ya, pola makan aja sih. Oh, jadi apa ya olahraganya bisa kayak gitu ya? Kebetulan Baby tuh nggak demen yoga, nggak demen pilates. Aku demen angkat berat Mbak Vena. Jadi maksudnya nge-gym gitu? Nge-gym, ya. Oh, Demennya iya? nge-gym, ya. Wow. Kayak aku lebih seneng gitu, kayak fungsional, kayak ABS gitu-gitu. Jadi kalau ke pilates atau ke yoga, aku nggak sabaran orangnya. Jadi Iya. hanya latihan di rumah apa nih? Nah, karena sekarang lagi pandemi kan kita nggak bisa ke sana. Iya. Kadang aku panggil PT ke rumah dan tapi terus untuk ngelinginnya saya nonton di YouTube aja kayak untuk senam hari-hari di rumah ikutin gitu aja sih. Pantesan guys, tuh lihat TV-nya gede banget guys. Ini benar-benar efektif ya bagi yang Efektif. pandemi. Guys, aku juga pengen ngulik-ngulik sedikit nih, sorry ya Baby ya. Kan aku tuh punya segmen namanya Perempuan Inspirasi. Ya, siap. Kebetulan hostnya juga single mom. Single mom, Iya, jadi iya, kadang-kadang kita pengen perspektif dari seorang single mom tuh juga pernah dilihat, jangan dilihat dari packagingnya. Kan banyak tuh kalau aku baca di Instagram atau di medsos ya, BBC, gaya hidupnya mewah padahal sorangan wae gitu. Sorangan wae. Itu dari mana tuh asalnya segala Iya, macam. itu banyak banget sih yang sering di Justru aku pengen Baby gosipin. coba cerita gimana key of success-nya bisa punya 3 anak, mandiri. Dan bisa kayaknya hidupnya oke banget. Alhamdulillah. Rumahnya keren loh guys. Gimana tuh Baby perjuangannya? Kayak Baby tuh mungkin kalau untuk punya pasangan belum beruntung ya Mbak Vena. Tapi setiap kali bisa itu selalu cuma hanya bawa anak-anak. Itu yang bikin kadang tuh, iya emang bener orang udah pergi dari rumah suami tuh cuma bawa anak kok bisa akhirnya survive lagi. Itulah Mbak Vena, aku percaya. Pertama aku percaya anak-anak itu pasti rezekinya ada banget. Terus kedua, pas nyanyi waktu itu 2013 itu memang jadi penyanyi dangdut tuh belum banyak. Iya, Dan benar, dangdut benar. saat itu lagi hits banget. Iya, Dangdut iya, lagi iya. hits dan aku kebetulan masuk Naga Suara, ditempel sama Saskia Gotik, aku ditempelin. Jadi mulai banyak di situ tuh off air. Ya, kumpulin uang ya kan. Ya sempet pernah mendekat dengan seseorang juga. Ya namanya kita dekat kan saling support, dikasih Iya. kerjaan. Maksudnya, udah kamu mau usaha apa gimana misal. Terus satu sisi juga Baby kan emang aktif di nyanyi. Lagi itu tuh nyanyi bener-bener sebulan tuh bisa 8 kali, Wow. bisa sampai 10 kali. Boleh gitu. tahu nggak satu kali nyanyi ngundang Baby C berapa sih? Mampu nggak saya ya nanti ya? Nggak murah Mbak Vena. Berapa Baby sih? Baby kalau nyanyi 40 juta Sekali? nyanyi. Itu Iya. 1 jam aja? Apa 1 jam gimana? aja. Oh. Itu kalau di luar kota, kalau di Jakarta ya 25 sampai 30 lah. Itu di luar semua kayak Di luar itu transportasi. bersih, itu bersih. Nah, itu bisa sebulan tuh 8 kali, 10 kali ya kan. Alhamdulillah ya lumayan dari situ aku nabung. Terus ya satu sisi juga kalau orang yang nggak tahu, aku memang ada kerjaan lain. Bisnis ya? Bisnis ya memang Baby nggak pernah publis. Kayak misalnya aku ikut join teman nama showroom, terus ikut di kargo juga. Jadi Oh, seperti itu Mbak Vena. Wow. Teman-teman yang care sama aku, yang lihat perjalanan hidupku, selalu ajak, yuk kapan kamu mau ikutan biar kamu tuh bisa ada tambahan. Tapi juga bukan selancar itu Mbak Vena. Aku punya pernah ditipu. Itu pasti. Pernah? Nah, banyak uangku yang ketipu. Waktu bisnis apa? Dulu temen ngajakin join bikin kayak IT gitu, kayak bikin SIM card aplikasi gitu. Oh. Nah sebenarnya aku yang salah, aku nggak ngerti. Ikut-ikutan karena Tapi udah ngeliat- chip in ya, karena dijanjikannya gini ya, kayak namanya mencoba. Ternyata sebenarnya usaha itu bagus. Justru yang nggak baik itu adalah personalnya. Oh, orangnya. Orangnya mungkin Oke. dia ngeliat udah ada uang terus dipakai kebutuhan pribadi. Jadi kayaknya kolapsnya. Jadi gara-gara hilang itu. tuh uangnya? Iya, saat ini masih proses ke kepolisian. Cuman kan Oke. kayaknya nggak mungkin balik Mbak Vena, karena Iya, yang iya, melaporkannya benar. banyak orang yang yang kayak ketipu gitu. sama dia juga. Iya. Jadi sebetulnya nggak semulus yang orang lihat ya. Mbak Vena. Kan kalau BBC kalau di Instagram, sepatunya merek apa, tasnya, mobilnya. Iya. Nah itu jadi dalam waktu berapa tahun bisa akhirnya alhamdulillah semuanya settle alhamdulillah dari di 3 tahun pertama aku Nyanyi ya? itu Baby awalnya emang ngontrak kan. Terus demen mobil, Baby tuh koleksi mobil dulu banyak banget. Karena apa? Dendam.
Oh. Dendamnya positif karena Dendam sama siapa? mantan suami. Yang mana? Yang di Semarang. Oh ya. Kan dia mobilnya banyak banget ya. Terus pas aku pergi dari rumah aku nggak bawa apa-apa Mbak Vena. Jadi tuh dan hobinya tuh nepak gitu loh ke aku. Jadi dulu tuh punya mobil ini itu terus saya nggak punya rumah. Nah kakak tuh marah. Gila ya kamu ya gitu loh. Mobil ngederet tapi rumah masih ngontrak gitu. Aku tuh selalu berprinsip gini loh. Aku nggak mau punya rumah hanya rumah yang sekedar punya rumah gitu. Jadi punya rumah tuh harus dengan keinginan hati, di mananya, terus apanya nah nggak mau gitu. Nah akhirnya pas ngontrak nih di depan sini, rumah ini dijual. Pas gitu. banget. Pas banget. Jadi beberapa mobilku aku jualin. Tadinya lebih banyak mobil ya daripada rumahnya gitu. Iya, dan itu mobilnya mobil lumayan ya untuk Yang kalangan sport. maaf ya kami sport gitu, Panamera, S-Class punya aku dulu. Wow. Jadi demen mobil gitu. Wow. Sampai anak aku ngeledekin, ibu tidur di mobil aja deh. Tapi nggak nyangka ya, kalau dibalik packagingnya seorang baby Z itu yang seksi, yang kayaknya gimana, padahal sebenarnya good mom ya, aku lihat banget. Insya Allah, alhamdulillah. Anak-anak semua bahagia meskipun ya single mom itu pasti ada plus minus lah ya. Tapi gimana baby, dengan 2 kali perkawinan pasti ada dong sesuatu yang bisa diambil hikmah. Untuk ke depan nanti siapa tahu ketemu jodoh lagi. Amin. Pangeran siapa gitu. Jadi gimana ya? Amin. Apa ada kriteria yang lebih tinggi lagi daripada perkawinan sebelumnya bagaimana tuh? Sebenarnya sih gini Kak Bena, kita kan nikah bukan cuma sendiri ya. Kita ada anak-anakku termasuk masih sekolah gitu. Jadi baby memikirin bagaimana satu paket ini bisa diterima sama nggak cuma suami tapi keluarganya juga. Nah dilemanya itu ketika saat ini tuh di usiaku kan sekarang 39 ya, mau 39. Nggak kelihatan Mau mencarinya tuh yang gimana, Mbak Bena? Masih kelihatan 20. Kita dikasih 2 pilihan, cari duda atau bujang. Iya betul. Kan nggak mungkin juga kita sama yang punya orang kan gitu kan, dari posisi yang gitu. Nah dulu pernah pacaran sama duda, tapi karena memang ya duda itu kan dia pernah punya masalah, akhirnya berpisah kan. Jadi kan kita juga harus sama-sama, saya punya masalah, dia punya masalah yang harus kita ketemukan di satu tempat gitu loh. Jadi kalau nggak ketemu misalnya anaknya mungkin belum menerima atau apa kan juga kita nggak bisa paksakan kan gitu loh. Nah terus saya pernah pacaran sama bujang loh yang kemarin coklat yang viral, yang rame banget. Ya. Akhirnya saya memutuskan untuk berpacaran dekat dengan orang yang single, yaitu di bawah aku tapi umurnya nggak terlalu jauh lah. Tapi juga bukan tanpa prahara gitu, karena keluarganya juga kan belum tentu menerima keberadaan baby gitu loh. Nah itu, terus kejadian yang mantan suami, yang pertama mungkin KDRT, yang kedua ya mungkin ada sedikit sama tapi mungkin tepat tidak memukul lah gitu ya, adalah yang tidak cocok. Sekarang itu jadi baby tuh di masa yang confuse untuk memutuskan untuk menikah lagi atau tidak gitu loh. Masih cantik sayang dong. Jadi ada rasa trauma sih Mbak Vena gitu. Jadi apa sih yang membuat seorang baby trauma gitu kan? Sebetulnya kan yang namanya perceraian pasti kita nggak mau, tapi kan siapa tahu dengan packaging baby yang kayak begini, siapa sih yang nggak mau sama baby gitu loh. Yang diberatin apa? Diberatin sebenarnya gini, aku kan di usia yang mungkin untuk produktif di entertain itu terbatas ya. Kita kan udah 40 ke atas tuh untuk nyanyi-nyanyi apa kayaknya udah ada regenerasi. Terus kalau harus usaha, baby juga jujur cukup itu saat ini kan lagi pandemi. Cukup karena kita nggak pernah tahu dalam orang itu kayak gimana, bener nggak Vena? Kayak rumah kan jujur aja aku mah memang beli sendiri, kredit sendiri ke bank, jadi emang masih ada tanggungan, anak-anak sekolah berada. Kalau menjadi pasangan aku, mereka harus siap menerima seperti itu. Nah jangan sampai ibarat kita nih, kita udah ngebangun sebuah gedung Mbak Vena ya. Aku nih udah membangun sebuah gedung di tengah-tengah. Jangan sampai orang yang datang itu malah menghancurkan gedung yang aku bikin. Dia harus bantu aku untuk menyelesaikan nambah tingkat lagi. Tapi dengan bukan berarti harus mengikuti gaya hidup yang mewah, enggak. Standarnya cukup untuk bagaimana kita melalui hari-hari dengan ya udah standarnya hidup aja lah. Aku udah nggak mikirin hal-hal yang fantastis gitu lah Mbak Vena. Yang penting anak-anak bisa sekolah yang baik, agama yang baik, kita bisa ya udah cukup makan 4 hari 5 sempurna tuh udah rasa syukur yang
gitu. Tuh, nggak nyangka loh guys. Aku nih baru pertama kali loh ketemu yang namanya Baby Z. Biasanya cuma ngeliat, aduh ini orang keren banget ya, ini orang fashion banget ya. Tapi ternyata justru mimpinya dia nggak muluk-muluk Nggak gitu. muluk-muluk Maksudnya, sih. ya aku juga sama lah. Kita perempuan pasti pengen yang keluarga yang sakinah, mawadah, mawaddah, warahmah. warahmah, iya. Kalau memang dapatnya yang tajir, melintir tuh bonus ya. Bonus, Bonus gitu. banget. Oh tapi beneran nih Baby, maksudnya seorang Baby dengan apa yang dikesankan di Instagram itu bukan satu kode ya, bahwa harus di taraf standar ini loh gitu, enggak. Jadi Itu Instagram, apa yang ya. mau ingin ditampilkan? Jadi waktu 3 tahun kemarin tuh Baby deket sama yang coklat itu. Jadi selama sama dia tuh kan memang nggak bisa kemana-mana. Memang sama dia tuh di jadi Baby nggak bisa berkarya lagi apa. Nah saat posisi putus itu, jujur aku kayak bayi yang ditinggal belum bisa jalan merangkak. Mulai belajar untuk berdiri lagi Mbak Vena. Jadi kadang di Instagram itu, di sosial media aku tuh cuma hanya nge-build supaya fans aku nggak pergi. Jadi kadang itu yang tercantum di situ tuh cuma sebatas ya untuk Memaintain ya? memaintain sama ibarat perang itu aku pakai baju perang aku. Oh. Tapi sebenarnya aku di rumah nggak gitu dan kehidupan sehari-hari nggak gitu. Alhamdulillahnya anak-anak ke agamanya kayak misalnya mereka puasa Senin Kemis. Oh iya? Iya, anak-anak dari kecil ABG itu puasa semua Senin yang Kemis. kecil tadi juga Ya puasa Senin Kemis. ampun, hebat. Selalu. Mbak Novita juga selalu bilang sama anaknya, Rehan tuh ikutin anak-anaknya. Tante tuh gitu kan apa? Rajin puasanya. Terus ya mereka pakai jilbab semua, anak-anak aku, Mbak Wena. Mamanya begini ya karena memang aku masih maintain pekerjaan, masih butuh ruang kerja yang untuk menopang kebutuhan. Iya, tapi mereka tahu lah ya, Mereka ibu tahu. yang sesungguhnya di rumah, biar gimana pun yang support mereka dari A sampai Z ya pasti mamahnya lah. Dan anak-anak juga nggak pernah protes. Ya memang Baby kan nggak terlalu maaf ya membuat satu kayak Image ya. terus apa kayak sensasio apa ya bikin sensasi yang gitu. Mereka tahu ibunya gitu ya cuman untuk maintain entertain aja gitu. Tuh kan guys. Jadi sebetulnya kalau dipikir-pikir ya seorang Baby Z itu sama seperti perempuan kebanyakan ya. Tapi bucin gak sih Baby Z? Bucin. Oh kelihatan ya. Soalnya kalau aku baca ya itu captionnya lucu ya. Lucu ya. Ada kadang marah, kadang mengundang, kadang komplain. Nah itu yang merasa dimarahin ya kerasa lah ya. Saya sebenarnya itu cuman itu kepada ini orang ya, nggak sih? Enggak ya? enggak juga kadang enggak. kadang untuk membuat rame aja dan emang sebenarnya caption itu ada beberapa orang yang tersentil bahkan mungkin teman-temanku cewek caption lu kena banget saat ini dengan keadaan jadi kayaknya tuh biar untuk lebih kayak discuss aja biar lucu-lucuan tapi ada juga yang memang kenyataan di diri Baby gitu. Oh kadang-kadang memang curahan hati ya. Iya. Nah sebetulnya banyak nih yang nanya tadi melalui Instagram, apa sih resolusi seorang Baby Z tahun 2021 secara pandemi? Ya. Apa sih resolusinya? Saya saat ini memang jujur semua orang nggak bisa terlalu banyak bergerak ya Mbak Vena. Mbak Vena ini malah rajin bikin YouTube channel loh. Karena udah nggak tahu mau ngapain lagi, kan aku udah retired dari dunia politik. Oh udah ya Mbak Vena. Justru Baby ini mau mulai. Ayo dong, semangat dong. Iya makanya ini kan memang saya tuh sebenarnya jujur kalau mau bicara kalau lagi introspeksi diri tuh sebenarnya udah capek juga di entertain. Maksudnya tuh untuk nyanyi ya mungkin di belakang layar oke atau Tapi apa. COVID pengaruh berarti nih? Pengaruh sekali Mbak Fen. Aku setahun ini nggak kerja. Nggak kerja tuh maksudnya nggak ada off air. Iya sih. Iya, Semua nggak ada penyanyi off air. pasti nggak ada Iya, off terus air. bisnis-bisnis yang lain juga pasti. Karena pasti tagihan-tagihan macet, itu udah pasti. Sekarang maintenance-nya ya bukan seperti semua orang itu nggak ada masalah ya. Aku punya tas banyak misalnya. Saat ini pasti aku jualin satu-satu untuk bertahan. Itu benar tuh? Itu benar. Ih, hebat loh Baby Z mau ngaku loh. Aku ngaku, aku jual cincin berlian aku yang soliter. Karena gini, kita kan beli seperti itu bukan hanya untuk gaya hidup, Benar-benar tapi invest sewaktu ya. investasi. Jadi aku banyak kok jualin tas karena kebutuhan tiap bulan kan besar Mbak Vena. Daripada kita pinjem uang ke bank kemana, mendingan apa yang ada aku jual. Buktinya kayak misalnya aku beli rumah ini, terus aku renovasi sampai seperti ini. Iya. Rumah mobil-mobil kok kejual, banyak perhiasan jam tangan kejual. Tapi setelah udah punya, kita punya duit bisa beli lagi. Iya, Kan seperti aku emang jadi perempuan itu harus bisa ngakalin nutupin dari segi manapun. Yang penting kita tidak punya sangkutan sama orang. Tuh guys, jangan suka menilai orang dari packaging. Mentang-mentang dia seksi, cantik, gayanya fashionable, belum tentu dia tidak berpikir panjang mengenai keluarga. Itu yang kadang-kadang orang suka salah paham. Banyak sih gosip Ya yang Mbak kan? Vena kayak aku. Ya apa ya, Baby Z tuh
uang dari mana sih? Kerja enggak apa enggak? Sakit hati nggak kalau digituin? Baby selagi itu dan itu mereka tidak bisa membuktikan dengan kenyataan. Ya kadang-kadang kan komen di DM Komedia, atau apa kayak gitu. Enggak sih, makanya Enggak. aku dibawa. Kadang kalau lagi sensitif, bukannya marah, tapi aku sendiri jadi sedih gitu loh. Jadi nangis gitu loh. Ya kayak gini. Tapi kembali lagi, udahlah, I don't care. Yang penting baby nggak pernah melakukan suatu kejahatan di luar, menipu orang atau apa. Ya udah dinikmatin aja. Karena orang hidup baik aja. Ada yang celah, apalagi yang mungkin yang jadi orang jahat. Jadi orang jahat atau orang lihat sekilas baby tuh siapa sih ini ada sampai detik ini masih ada aku rasain Mbak Vena gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Jadi cerita cinta yang paling menyedihkan yang mana nih? Semua. Masa sih secantik ini kayaknya kok masa nggak ada satu orang yang membuat happy saat ini, nggak ada gitu sekarang? Saat ini happy sama anak-anak karena gini ya, kadang kita melihat suatu kejadian itu jangan selalu melihat jeleknya aja. Kayak misalnya corona gini. Ini kita punya ngerasain dampak ekonomi down banget. Tapi satu sisi banyak hikmahnya juga yang kita hadapin. Satu, kita sering kumpul sama keluarga. Waktu-waktu yang dulu terbuang, sekarang satu meja makan. Dan aku sekarang menikmati kebersamaan baby sama anak-anak Mbak Vena. Itu sih yang paling saya rasain gitu. Hikmahnya dari COVID ya. Karena kan selama menjanda, selama aku kerja, anak-anakku masih SD itu aku lagi banting tulang parah untuk ngebangun apa yang namanya itu ngebangun untuk masa saat ini gitu. Itu aku banyak tinggalin anak-anak sekali. Tapi tinggalin dengan ada orang yang jaga ya, bukan sendiri. Nah, saat ini tuh aku ngerasain waktu-waktuku tuh banyak banget manfaatnya terhadap kedekatan aku dengan anak-anak. Itu yang bikin baby ini. Terus kalau ke percintaan, 1 tahun lalu ya galau. Tapi setelah kesini-sini justru, karena dulu aku dikekang banget ya. Setelah lepas dari dia, main lagi sama temen-temen, ketemu Mbak Novita, jalan, dan itu nggak ada beban, kayaknya happy deh gitu, tanpa ada seseorang yang ini juga happy gitu. Jadi akhirnya di situ. Semua itu pasti ada hikmahnya ya. Jadi nggak ada yang dendam gitu, nggak ada ya, mau sama siapa gitu. Meskipun akhirnya banting tulang sendiri yang lagi, mana. Tapi tuh masa sih bener-bener 100% banting tulang sendiri nih sampai detik ini buat anak-anak. Kalau aku buka, mantan suami itu nggak ada yang tanggung jawab Mbak Vena. Nggak ada yang subsidi. Beneran, demi Allah. Terus? Bohong. Nah, alhamdulillahnya dulu juga kan saya bilang waktu tahun 2013 itu ke 2017 penyanyi dangdut itu nggak seperti sekarang, dan TV lagi bener-bener up banget penyanyi dangdut. Dan maaf untuk penghasilanku setiap bulan dinyanyi itu alhamdulillah lumayan cukup bisa banget. Ratusan juta kalau sekali 40 juta guys. Hitung seminggu 2 kali 80 juta dikali 4 berapa coba? 320 kita cari 10 juta aja udah 400 misalnya gitu. Wow. Dan belum lagi ada, ya itu di situ aku ngumpulin uang, dan dulu punya pacar juga ya. Punya pasangan, misalnya ya banyak juga yang mensupport tuh bukan berarti dia memberikan uang gitu, enggak. Jadi kamu ayo bisnis apa kan baby pernah juga bisnis ikut sama teman showroom mobil, walaupun akhirnya udah selesai kontraknya, kargo apa diajarin jualan misalnya nih kayak bisnis batu bara, kamu cari pembeli, cari buyer, nanti kita kasih dia. Itu sembari aku belajar, dan itu kan nggak pernah aku karena aku nggak mau banyak orang nanya dan apa gitu Mbak Vena. Jadi ya udahlah, orang beranggapan apa diiyahin aja, diaminkan aja gitu. Tapi menarik loh kehidupan baby sih ya. Maksudnya dengan kecantikan dia bukan hanya mau yang enak-enak ya, ketemu orang mau pacar kayak sama siapa terus hanya tinggal begini, enggak ya. Enggak. Ada rasa mau belajar, mau usaha. Jadi luar biasa loh. Mestinya yang dapetin baby nih seneng banget, udah cantik, pinter, usaha, nggak males-malesan. Kan ada tuh ya cewek yang modelnya tunjuk sini, gitu kan. Ternyata nggak gitu ya. Aku ya di rumah juga sebenarnya ya karena udah banyak yang kerja ya, kalau cuma untuk rumah apa dibantuin diurusin. Cuman jujur Mbak Vena, di rumah pun aku kan mikir kan otak bagaimana nih usaha ini bisa keputar lagi duitnya dengan masalah-masalah ada. Dan kalau boleh jujur, aku mobil rumah ini semuanya kredit loh. Jadi kalau memang aku tuh ada subsidiar yang itu, ngapain aku mesti kredit? Mendingan aku minta dibeliin semua. Ini semua aku bangun semua sendiri, dan juga kebesaran Tuhan aja Mbak Vena. Allah yang karena aku juga orangnya lapang dada sekali untuk bantu keluarga apa mungkin, karena aku percaya satu hal yang bikin rezeki itu gak terhambat itu sedekah kita sama kebaikan kita sama orang lain. Dan alhamdulillah aku ngurus anak-anak kan. Ya udah, jadi tapi orang tua masih ada semua kan? Orang tua baby kita dari kecil sama nenek kakek dari bayi.
Jadi yang baby anggap ibu bapak tuh sebenarnya udah meninggal, mama nenek kakek. Cuman orang tua baby masih ada. Masih ada, tapi saya nggak begitu deket banget, tapi apa ya, tetap tanggung jawab lah. Dan mereka sering juga jengukin sekarang ini ke baby gitu. Wow, ini Ada. menarik ya. Kalau boleh aku lihat, apapun kondisinya kehidupan baby itu orangnya semangat ya. Kalaupun down tapi cepet balik Iya. gitu ya. Tetep loh kalau malam juga kadang bantal basah Mbak Vena, ya kan? Masih ya. Ya kadang ada dong kesepian pasti. Jadi yang paling kesepian ditinggalin sama siapa? Yang pertama, yang kedua, apa yang terakhir nih? Waktu pertama ya pas baru berapa bulan baru putus ya pasti galau. Ketemu gantinya aku udah lupa. Jadi gitu loh proses hidup ya. Kita tuh nggak pernah ditanya paling bahagia kapan, paling sedih kapan, karena setiap fase waktu itu pasti berputar. Nggak ada bahagia yang nggak selesai, nggak ada yang duka yang nggak selesai gitu. Menurutku itu pasti pasang surut itu pasti ada Mbak Vena. Tinggal kita dewasa dan bersyukur aja. Tuh guys, makanya kadang-kadang saya juga merasakan hal itu. Namanya juga kita perempuan, kita masih normal ya. Jadi kadang-kadang kalau ngelihat keluarga ada di restoran, ada suaminya, suka gitu nggak sih? Sama Mbak Vena, kan? sama banget. Kok gue apa ya yang kurang? Kayaknya gue capek-capek olahraga kok belum ada yang nemu yang klik gitu ya. Tapi lumayan lah, baby masih sekarang berarti yang bener-bener kosong berapa tahun dong? Setahun. Ini, ya. Iya, aku 8 tahun, say. Tapi kan kemarin-kemarin ya maksudnya ya kayak namanya orang mencoba untuk menjalin satu hubungan, akhirnya misalnya menikah itu kan pasti mencoba ya Mbak Vena. Tapi kembali lagi kita berencana, Tuhan juga yang menentukan. Ya udah akhirnya sekarang di sini dimana aku nggak mencari lagi. Ya udah malu juga sama ABG Mbak Vena. Cari yang tua-tua ya belum. Tapi ada dong pasti yang ngejar banyak dong. Mau Ya tua kayak mau muda ada. Jadi apa sih kriterianya baby deh? Kriterianya ya pasti bisa tanggung jawab dunia akhirat. Maksudnya tanggung jawab tuh nggak cuma materi aja, terima anak-anak. Terus apa ya? Kalau kayak ngejar tuh Mbak Vena bingungnya apa? Duda tuh sedikit. Iya benar. Iya, duda sedikit berkualitas sedikit banget. Benar-benar duda yang berkualitas tuh tahu sendiri kan. Iya, terus yang cari yang available lagi pasti bujangan kan. Benar-benar, dan nah, kayaknya bujangan ntar PR kayak kemarin lagi. Jadi udah trauma nih sama bujangan jadi, nih. Iya kalau mau bujangan kayaknya udah rada-rada ya ntar dulu bukan trauma, tapi kayaknya dijauhin dulu lah. Apa sih arti anak-anak buat seorang baby sih? Anak-anak itu adalah sumber kekuatan sama apa ya, baby tuh sama anak tuh disiplin banget makanya dari kecil, karena aku selalu bilang mereka tuh baby ajarin untuk dewasa sebelum waktunya. Maksudnya gini, sayang kalian tuh bukan anak yang normal. Normal tuh maksudnya punya bapak gitu, punya ibu gitu. Jadi kalian harus ini ibu anggap adalah madrasah. Anggap itu adalah satu buku yang harus kalian pelajarin. Mana bagian yang jeleknya kalian harus jauhin, mana bagian yang baiknya kalian harus ambil gitu. Jadi suatu saat kalian harus siap kalau tiba-tiba ibu ini nggak bisa apa-apa. Jadi kalian tuh udah terbentuk dan bisa hadapin dunia yang benar-benar keras ini gitu Mbak Vena. Itu aja sih. Dan anak-anak buat baby itu bisa bertahan sampai detik ini adalah karena mereka sumber semangat. Jadi anak pertama itu buat baby itu spirit, anak kedua itu adalah batinnya, anak ketiga itu spirit dan batinnya. Jadi tiga-tiganya itu tidak bisa dijauhin sama baby gitu. Salah satunya itu saling menopang hidupnya baby gitu. Jadi mau bertahan stresnya kayak apa aku tetap belajar untuk kuat karena ya 3 anak itu. Jadi mereka berarti sekali buat baby gitu. Jadi mau apapun itu baby rela demi anak-anak. Itu aja sih. Kalau ngomong anak-anak tuh pasti di mana-mana seorang ibu tuh adalah guardian angel ya. Iya. Mau seperti apa cara dia mencari uang guys, tapi itu semua outputnya untuk anak-anak. Iya, untuk anak-anak. Jadi makanya kenapa baby aku tuh meskipun belum pernah kenal pede aja. Aku udah kenal Mbak Vena dari kecil. Terus aku tanya juga sama Mbak Novita, baby mau nggak ya? Dan aku yakin setiap orang yang jadi single mom tuh pasti ada kisahnya yang harus kita share. Betul. Supaya nanti ibu-ibu di luar sana nggak harus single mom. Jadi perempuan tuh harus kuat, bener nggak sih? Betul, harus kuat. Boleh minta tisu nggak?
Matanya kayaknya berkedip, harus kuat Harus banget. kuat. Terus apalagi nih tips and trick nih, baby? Tipsnya ya Mbak untuk Vena, yang buat apa? nonton? Buat Ya, pandemi atau buat anak-anak? buat seorang perempuan yang Buat seorang perempuan. mungkin lagi mengalami kesendirian. Ya. Kita mencari uang juga, kan nggak mudah ya. Ya. Kalau baby sih tipsnya satu, kita mesti bisa jaga kehormatan kita sendiri. Maksudnya tuh kalau di entertain banyak juga teman-teman tuh yang apa ya, bikin satu cerita yang akhirnya pengen famous gitu ya, tapi akhirnya tuh tidak memikirkan bagaimana perasaan Efeknya anak-anak. Oh, jadi bikin gimmick-gimmick. Bikin gimmick-gimmick Oh. ya. Aku sampai sejauh ini alhamdulillah masih bertahan dengan, walaupun saya nggak famous nggak apa-apa lah ya, kan rezeki juga Tuhan yang ngatur. Terus kita harus ningkatin nih apa nih yang memang belum, jangan takut mencoba aja sih. Misalnya hal baru di pandemi ini yang tadinya kita nggak pernah mau jualan Iya, gitu loh. betul. Jadi ya jualan. Aku jujur nggak bisa jualan Mbak Vena. Selama pandemi ini berusaha loh. Kadang anakku kan yang gede jualan tuh. Jadi support dia juga. Ayo Kak, gimana caranya supaya ini nih. Jadi supaya aku juga terbiasa jualan gitu. Jualan Terus, online jualan ya? online ya, jualan online, jualan makanan. Baby tuh jagonya tuh jadi ini loh Mbak Vena. Kayak apa ya? Kalau kata kasar tuh calo. Misalnya kayak misalnya temen punya project apa, aku ada temen aku kenali, aku tuh lebih senang begitu ketimbang jadi mediator, fasilitator mediator ya, ya. fasilitator. Jadi terdapat fee yang kayak gitu-gitu, baby seneng karena teman baby kan banyak. Iya, betul, kayak betul. gitu aja sih. Terus kalau buat yang lainnya pokoknya jangan takut untuk mencoba, sama jangan, jaga diri dan jaga kenyamanan nih anak-anak gitu. Karena yang kita mau punya uang atau gimana kalau anak-anak nggak nyaman dengan orang tuanya juga, menurut aku sih itu bukan suatu keberhasilan. Parenting dong sedikit. Nih punya anak ABG, satu lagi yang kecil tuh gimana tuh caranya? Ngomelinnya gimana? Kan pasti beda zaman anak sekarang, kan nggak bisa diomelin. Iya sih, tapi gimana ya Vena? Karena memang aku capeknya tuh waktu mereka kecil. Oh gitu. Kan kalau gimana kita mengasuh kan treatnya beda-beda. Iya. Ada orang yang ngikutin psikologi, sama anak jangan terlalu keras. Oke. Nanti ini, kalau aku nggak Vena. Dari mereka masih mulai TK, saya udah bangun kemandirian. Jadi galaknya tuh waktu kecil. Tapi mereka akhirnya jadi udah terbentuk karakternya. Iya. Jadi kalau marahin dulu ya sama aja. Misalnya satu contoh nih, aku beliin mereka barang handphone. Hati-hati ya, rusak atau hilang gitu. Tiba-tiba itu handphone hilang, Mbak Vena. Oh. Ya, misalnya hilang ya. Dan aku nggak segan-segan untuk ganti. Mereka nangis. Bagaimana cara aku mengganti? Ibu aku nggak belum kerja. Setiap minggu kamu dapat uang jajan dari ibu. Jadi uang jajanmu ibu potong sampai seharga handphone itu. Dan itu mereka udah lakukan. Ya artinya biar mereka tuh lebih menjaga apa yang menjadi milik mereka gitu. Dan itu terpakai sampai detik ini Mbak Vena. Aku Jadi kasih mereka punya tanggung jawab. Ya. Tuh, Kayak jadi yang namanya jadi anak artis nggak selamanya harus dimanja ya. Tapi aku pengen tahu deh cerita waktu baby bawa 2 anak. Ke mana tuh, keluar dari rumah tanpa bawa apa-apa, kok bisa tanpa bawa apa-apa tuh gimana ceritanya? Sebenarnya itu kalau ngebuka semuanya, wah itu bisa kita berjilid-jilid. Aku bisa nginep di Mbak Vena ya. Nggak, yang singkatnya aja. Kenapa? Berarti baby nggak termasuk nggak materialistis dong ya? Alhamdulillah Mbak Vena, aku pisah dari suami itu alhamdulillah nggak pernah faktor ekonomi. Walaupun aku susah, aku nggak pernah minta pisah dalam faktor ekonomi ya. Semua itu karena masalah apa ya, prinsip yang memang aku memang orangnya dari dulu, selagi kita sama-sama rezeki itu bisa kita cari kok. Tapi kalau udah hal prinsip, misalnya KDRT udah dipukul dan berkata-kata yang mungkin menyakiti perasaan, mungkin aku nggak tahannya di situ. Kalau masalah uang aku nggak pernah komplain, mau dikasih berapa aja ya udah gitu loh, orangnya kayak gitu. Nah, pergi bawa anak karena dulu kan nikah umur 20 tahun. Iya. Emang kita dulu kan orang-orang dulu belum punya apa-apa kan, masih kerjanya juga gini-gini. Nah, pas waktu pisah itu aku udah punya rumah. Cuman karena orangnya aku nggak mau ribut Mbak, kalau aku di apa pressure. Kalau kamu nuntut apa-apa, aku akan nuntut anak-anak loh. Jadi aku tuh nggak bisa dari anak-anak Mbak Vena. Jadi aku selalu bergening hal yang sama. Aku diituin sama anak, karena kan dulu aku belum punya pengalaman yang banyak lingkuh. Setelah aku jadi baby sih baru banyak hal baru, hal ilmu yang aku terima. Dulu aku cuma anak kampung Tanjung Priok loh Mbak Vena, yang diketak dikit aja aku takut gitu loh. Maksudnya tuh nggak punya kekuatan apapun. Nah, setelah acara yang kedua, aku mulai banyak
baca buku, baca yang soal undang-undang pernikahan apa. Jadi aku juga sekarang udah mulai hati-hati gitu. Jadi dulu bawa anak 2 cuma bawa 1 juta rupiah. Aku kos di Warakas 500.000. Terus tinggal 500. Tinggal 500. Terus Ya udah. hidup dengan uang 500. untuk berapa lama? Enggak, jadi maksudnya pas kos itu sama anak 2, aku langsung mencari kerja dong. Oh, Aku tapi itu langsung- modal awalnya 1 Modalnya juta. 1 juta. Ya Allah. 1 juta rupiah kos itu 500.000 yang cuman 4 kali 5 kamar mandi di luar, bertiga sama Nana pakai kipas angin, pakai kasur Palembang. Itu makanya mungkin satu bentuk Allah masih ada rasa sayang dan kasihan sama baby ya. Akhirnya nyanyi, job lagi yang nyanyi event dibayar 1 juta, 2 juta, dikumpul, pindahlah kontrakan gitu Mbak Vina. Jadi benar-benar dari bawah. Dari bawah. Dengan kekuatan dan keyakinan kepada Ya Allah. Allah, iya betul. Semuanya bisa sampai detik ini kayak begini guys. Rumahnya aku aja belum punya guys. Mbak Vina ini loh anaknya keren banget, aku ngefans. Aduh, nanti kapan-kapan ya ini mesti ketemu ya kita ya. Nanti betul. sama anaknya Baby Z sama anakku juga. Iya. Dan sebenarnya ada cerita sedikit kan. Aku pindah Semarang kan sama suami. Suami iya. kita lah, bener orang berada ya. Iya, iya. Orang kaya. Nah, itu aku pulang coba bawa anak 3 loh. Dengan uang 200 juta di rekening aku. Tapi aku 200 juta aku nggak punya rumah kan di Jakarta. Terus? Di Semarang aku rumah Gede. gede, mobil banyak lah segala macam. Aku cuma bawa 2 anak dengan uang 200 3 juta. ya? 3. Oh, terus? 3, aku ngontrak di Walang lagi 50 juta, sisa 150 kan? 50 buat pindahin anak sekolah. Oh. Itu aku dengan modal 100. Aku 2 bulan pertama nggak kerja, cuman mikir aku harus apa, aku harus apa. Sampai akhirnya aku mulai buka link lagi, dibawalah ke Naga Suara. Mulai di rekaman segala macem, ya itu dari situ aku mulai bangkit gitu. Tuh kan, jadi jangan mengira semua Ya. orang itu instan, nggak ada. Nggak ada. Semua dengan perjuangan. Salut banget sama Baby karena apa? Nggak banyak orang yang udah di tingkat seperti ini mau mengakui ya, Ya. ngakui bahwa ini masih kredit. Itu kan kayaknya Aku kalau orangnya nggak baik-baik banget, orangnya nggak jujur banget itu nggak mau. Tapi aku sangat salut kenapa? Kalau kita bisa jujur sama diri kita Ya, sendiri, jujur. hidup kita akan lebih lepas. Pasti ya. Bener, makanya kecantiknya itu bukan karena operasi ya guys, tapi asli dari dalam dia bisa ikhlas ya. Bisa ikhlas. Jadi Ikhlas. sekarang bener-bener yang namanya kalau bapaknya mereka mau ketemu meskipun tidak ada Tanggung jawab. dikasih. Saya kasih. Oh iya. Saya nggak pernah ngajarin anak-anak untuk membenci orang tuanya, enggak. Cuman mereka harus tahu perjalanan itu. Tapi mereka ketemu. Bahkan aku membuka pintu rumahku sekali. Satu sisi aku juga mau membuktikan bahwa dalam kondisi aku jatuh terpuruk, aku bisa bangkit gitu. Mungkin mereka jujur Iya. malu hati sama Iya, Baby iya, dan iya. melihat bagaimana anaknya berkembang, anaknya juga sekolah dengan baik, Iya, agamanya betul. baik. Itu satu balas dendam yang terbaik buat Iya. Baby Mbak. Itu Baby balas dendam tambah yang terbaik. cantik ya. Kalau soal yang namanya jodoh itu pasti Allah kasih ya. Ya Allah kasih. Pasti. Don't worry, be happy. Jangan-jangan nanti kita dapatnya bareng. nih Amin. kayaknya. Wah, keren. Tapi Baby, terakhir nih ya, aku sebelum pamit, ada nggak kata-kata untuk khususnya anak-anak dari yang paling gede, paling kecil, dari seorang Baby C gitu loh. Buat anak aku. Ya. Kalau buat Kaila Putri, ya sekarang udah SMA kelas 1 mau kelas 2. Kalau saya berharap memang beban berat itu ada di dia. Karena aku pengen dunia itu melihat bahwa seorang baby yang anak priuk, yang anak kampung, yang selalu di-image-kan penyanyi dangdut seksi yang mungkin nggak bisa mendidik anak-anak dengan baik. Ayo nak, buktiin ke orang, kakak bisa jadi dokter atau apapun yang kakak mau, kakak bisa jadi sarjana, ibu ada di samping kakak, di bakal baju toga kakak gitu. Dan aku bilang dia nggak boleh namanya kenal dunia pacaran dulu Mbak Vina, karena aku pengen dia fokus. Memang berat, tugas kakak Lala itu berat, tapi buat semangat adik-adiknya dan buat semangat ibu, bahwa ibu harus bener-bener kuat. Kakak jadi anak yang baik, bisa membanggakan dunia, bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan agama. Buat Kanaya juga, anak saya kan kedua untuk akademis kurang, dia lebih seneng fisik kayak berkuda apa. Ibu juga nggak pernah menuntut Naya harus bisa seperti kakak, tapi jaga diri aja sama latih potensi Naya di mana yang mau ibu akan ikutin. Dan buat yang laki-laki, karena dia anak laki-laki, ibu berharap Fatan bisa jadi laki-laki yang nggak seperti pernah ibu temuin dalam sejarah hidup ibu. Kamu harus jadi laki-laki setia, jadi laki-laki tanggung jawab,
menyayangi kakak-kakak dan ibu, jadi pelindung ibu dan kakak-kakak gitu loh. Jadi tugasnya adik Fatan dan kakak Lala juga nggak kalah berat gitu, bukan. Jadi cuman itu aja yang ibu harapkan, jaga diri, jaga nama baik ibu, dan seperti ibu juga berusaha menjaga nama baik ibu untuk anak-anak gitu. Tepuk tangan dong. Gini yang nonton Mbak di belakang. Wah, ini support sistemnya. Iya, support system. Ya, yang aku juga bisa merasakan ya apa ya? That's life ya. That's life ya. Jadi kita harus menjadi orang yang tough. Kalau kita sayang sama anak ya biasanya ibu tuh punya kekuatan ada double aja. Iya, Ada dari Mbak mana? juga ibu yang hebat. Anak-anaknya lihat dong, semuanya berhasil. Alhamdulillah. Makanya guys, tuh kan gak rugi nonton Vena Melinda Channel. Jadi tidak boleh menilai orang dari packagingnya saja. Iya, betul. Jadi simak di Vena Melinda Channel. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Karena selain BBC akan banyak perempuan inspirasi. Public figure yang selama ini kalian karena nggak kenal maka tidak sayang. Tapi di balik semua kesuksesan itu ada proses yang berdarah-darah. Tapi bangga ya. Bangga dong. Bangga banget. Bisa punya rumah kayak gini nggak pakai minta loh guys. Ini udah ya mungkin buat sebagian orang nggak yang wah, tapi buat aku alhamdulillah. Buat saya. Karena jujur saya belum pernah loh punya rumah kayak begini. Karena masih berpindah-pindah juga setelah divorce. Jadi baby sekali lagi makasih banget. Sama-sama, Sorry ganggu waktunya. Enggak, tapi aku yakin baby akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Amin. Orangnya cantik, soleha, anak-anaknya soleh dan soleha. Aku yakin nanti Allah memberikan kebahagiaan di saat waktu yang tepat. Doain semoga dapat jodoh lagi. Ya, stay healthy. Saling mendoakan ya. Ini ibu jomblo. Oke guys, thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.